warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Ramadhani dengan NIM 2622189. Saya berasal dari BK 4E. Berikut tugas video konseling individual. Assalamualaikum. Ya, ada apa? Mau konsul, Bu? Silahkan masuk ya. Silahkan duduk di kursi merah ya. Ya, makasih, Bu. Sebelumnya Ananda sudah tahu dengan Ibu. Belum, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Siska Ramadhani, biasa dipanggil Siska. Dan selanjutnya supaya kita lebih akrab lagi dari saudara, silahkan perkenalkan dirinya dulu. Baik, perkenalkan, Bu. Saya Resya Nabila Putri, biasa dipanggil Resya. Sebelumnya apa nih ke aktivitas Resya sebelum kesini? Mahasiswa kuliah. Kuliah. Iya. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Kuliah di UNAN, Bu. Unan. Dan apa itu jurusannya? Ilmu Tanah Pertanian, Bu. Sudah semester berapa? Semester 6. Semester 6. Gimana rasanya semester 6? Sejauh ini masih aman, Bu. Cuman emang lagi banyak tugas. Masih aman ya. Iya. Terus kalau Ibu boleh tahu alamat Resya di mana? Di Pakansinayan, Bu, Kecamatan Benowo. Ibu dulu juga pernah ke situ. Terus apa nih hobi Resya? Supaya kita lebih akrab lagi nih, apa hobinya Resya? Kalau Resya suka menulis, Bu. Menulis. Iya. Udah ada ancang-ancang mau bikin buku? Sudah pernah dibikin, Bu, cuman nggak dilanjutin aja. Tadi kan Resya bilangnya kuliah di UNAN. Iya. Itu otomatis Resya kos atau pulang balik? Ngekos, Bu. Kos. Gimana dengan teman-teman kosannya, ada Sejauh ini masih aman, Bu. masih aman? Iya. Teman-temannya baik semua ya? Alhamdulillah baik. Di sini Resya udah tahu kan ngapain ke sini? Sudah, Bu. Mau konsul. Mau konsul. Sejauh ini Resya udah tahu apa itu konseling? Yang saya tahu cuma kayak ada sesi curhat gitu, Bu. Curhat, sesi Iya. curhat. Nah, di sini Ibu jelaskan, konseling itu merupakan salah satu kegiatan di mana ada dua orang. Yang pertama itu ada konseli dengan konselor. Nah, konseli itu Resya sendiri, sedangkan konselor itu Ibu. Nah, di dalamnya itu kita membahas tentang potensi atau meningkatkan potensi yang Resya miliki. Contohnya, seandainya ada masalah, nah di situ kita akan memperbaiki masalahnya dan mencari solusi yang akan kita cari untuk menyelesaikan permasalahannya. Sejauh ini sudah paham Resya apa itu konseling? Paham, Bu. Ini kan sudah Resya ketahui nih apa itu pengertian konseling. Nah, selanjutnya Resya tahu nggak apa itu tujuan dari konseling? Dari pengertian yang Ibu kasih tahu tadi, tujuan dari konseling itu buat mencari solusi dari permasalahan kita sendiri. Itu juga benar yang Resya sebutkan. Yang sedikit Ibu tambahkan ya. Terus tadi kan bisa memecahkan mencari solusi dalam permasalahan. Kemudian bisa mengembangkan potensi yang Resya miliki. Kemudian ada juga bisa menambah wawasan untuk bagaimana meningkatkan potensi yang Resya miliki. Terus bisa juga membantu Resya untuk lebih memiliki wawasan lagi. Nah, segitu sudah paham apa itu tujuan dari konseling? Paham. Nah, selanjutnya dalam konseling itu ada juga manfaatnya. Nah, manfaat dari konseling ini apakah Resya tahu? Belum. Manfaatnya yang pertama itu mungkin kita bisa setelah melakukan konseling kita bisa menyelesaikan permasalahan kita sendiri, kemudian mengetahui bagaimana solusinya untuk kita mengatasi permasalahan kita sendiri. Kemudian dari pengembangan potensi
Jadi kita bisa mengetahui bagaimana potensi yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Nah, mungkin sedikit manfaatnya yang Ibu sampaikan. Apakah sudah bisa Resa pahami? Insya Allah paham, Bu. Nah, selanjutnya di dalam proses konseling ini ada asas-asasnya. Nah, jadi apakah Resa tahu apa itu asas-asas yang ada di dalam konseling? Tidak tahu, Bu. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana setelah Resya menceritakan atau mau menceritakan, di sini kita memiliki asas kerahasiaan. Jadi, ibu yang hanya ibu yang tahu apa permasalahan Resya, apa yang Resya bicarakan kepada ibu. Dan itu namanya asas kerahasiaan. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Resya di sini harus terbuka, harus menceritakan segala permasalahan yang Resa hadapi. Tidak ada yang ditutupi agar ibu dan Resya itu lebih bisa mengetahui atau mencari solusi bagaimana permasalahannya bisa diselesaikan. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Jadi Resya harus sukarela menceritakan apa saja kejadian atau yang ingin Resya sampaikan ke ibu. Nah, yang terakhir itu ada asas keinginan. Jadi dari asas keinginan ini Resya sudah mengetahui apa itu keinginan selanjutnya atau kedepannya. Nah, sebelum Resya menceritakan kegiatan atau menceritakan permasalahan Resya ke ibu nih, sebelumnya ibu minta maaf ya, karena nanti ada kegiatan ibu jam kira-kira lebih kurang 30 menitan lah. Nah, itu waktu bisa kita gunakan lebih kurang 30 menit. Nah, buat Resya nih, apa permasalahannya yang mau diceritakan kepada ibu? Nah, jadi tadi kan udah diceritakan atau sudah dijelaskan. Nah, apa cerita yang mau Resya sampaikan atau mau diceritakan? Baik, Bu. Kan sekarang Resya lagi kuliah. Pada semester ini Resya ngerasa belum ada pencapaian apa-apa, sedangkan teman-teman yang lain sudah mempunyai banyak pencapaian gitu, Bu. Jadi kayak Resya overthinking lah ya. Overthinking. Apa yang membuat Resya itu overthinking ke teman-teman yang sudah memiliki pencapaian yang Resya inginkan? Mungkin hasilnya di kemudian hari, Bu. Seperti apakah masa depan Resya sama dengan orang-orang yang telah mempunyai pencapaian itu, Bu? Jadi apa solusi yang Resya inginkan untuk tidak overthinking lagi? Jadi sebelumnya menurut Resya, kalau pencapaian orang berbeda-beda, cuma Resya masih overthinking tentang bagaimana hasil kedepannya, Bu. Gimana tuh contoh solusinya buat diri Resya sendiri? Ya, mungkin Resya sudah mengusahakan untuk mencoba apa yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan pencapaian itu, tapi emang belum dari hati Resya, jadi agak sulit untuk mendapatkannya, Bu. Mungkin sedikit dari ibu ya, mungkin bisa Resya, tadi kan belum dari hatinya, mungkin bisa dari hati lagi sekarang, terus bisa juga berkumpul sama teman-teman yang seperti yang Resya overthinking kan tadi, terus bisa juga bergaul lah sama teman-teman yang seperti itu agar Resya overthinkingnya itu tidak terus beroverthinking gitu. Nah, bisa Resya menerapkan solusinya untuk diri Resya sendiri. Insya Allah. Kan tadi sudah ada solusinya, bisa Resya terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak overthinking lagi. Insya Allah bisa, Bu. Tadi kan waktu kita kan 30 menit dari Bu kan, ini kan sudah 30 menitnya. Mungkin apakah masih ada yang mau Resya ceritakan? Sepertinya cukup, Bu. Cukup untuk hari ini ya. Mungkin ya hari ini itu saja kegiatan kita.
Nanti kalau ada hari lain mau Risha konsul, boleh datang ke ibu lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.